Kebakaran telan korban jiwa. Polda grebek home industri narkoba. Halo, selamat siang pemirsa Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Seminggu api membara membakar tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Area kebakaran sebelumnya mencapai 15 hektar, kini tinggal 3,6% dari total area yang terbakar. Api membakar di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten yang belum padam pada Senin 6 Juli 2026. Upaya pemadaman dilakukan secara terpadu. Nyala api dimatikan, diberi air dari bawah, disuntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup pada Minggu 5 Juli 2026 mengungkapkan luas area kebakaran di TPA Jatiwaringin sebelumnya mencapai 15 hektar, kini tinggal 3,6% dari total area yang terbakar. Penanganan kebakaran dilakukan secara terpadu melibatkan berbagai instansi, mulai dari pemadam kebakaran, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah setempat. BNPB menyiapkan teknologi modifikasi cuaca untuk mempercepat proses pemadaman. Operasi teknologi modifikasi cuaca di area TPA Jatiwaringin, Mau, Kabupaten Tangerang, Banten, belum bisa dilakukan pada Minggu siang 5 Juli 2026. Hal ini dikarenakan terkendala cuaca dan awan. Bupati Kabupaten Tangerang, Maisyal Rashid mengatakan untuk membuat hujan buatan atau modifikasi cuaca belum bisa dilakukan karena awan tidak mendukung. Maisyal Rashid meminta doa kepada seluruh masyarakat agar bencana kebakaran ini cepat selesai. Dalam penanganannya, kebakaran TPA Jatiwaringin tidak bisa dilakukan secara cepat lantaran karakteristik kondisi kedaruratan seperti kebakaran lahan gambut, sebab titik-titik api berada di permukaan paling dalam hingga prosesnya harus dilakukan secara maksimal. Dan tentunya nanti mudah-mudahan cepat selesai juga, cepat teratasi. Setelah teratasi pastinya kita sudah juga memprogramkan untuk mitigasinya, pencegahannya. Jadi pagi, siang, sore akan kita siram terus walaupun tidak ada api, tidak ada asap, kita siram terus. Juga ada upaya-upaya racun apa tadi? Api. Racun api juga sudah dipasang juga, sudah digunakan juga oleh kita. Jadi ini bahagian daripada upaya kita. Setelah ini selesai, insya Allah mitigasinya akan kita jalankan tadi. Antara ini adalah siraman pagi, siang, sore secara komprehensif di lokasi ini yang bisa dijamah, ya. Yang keduanya ya tentunya kita harus supaya antisipasi dengan masyarakat apabila nanti ada asap dan sebagainya. Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan lembaga terkait akan mengupayakan rekayasa cuaca agar bisa mempercepat penanganan pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, korban kebakaran TPA Jatiwaringin di Kabupaten Mau, Kabupaten Tangerang, Banten mencapai ratusan orang. Mereka mengungsi menghindari dampak buruk dari asap kebakaran. Tercatat 154 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Korban kebakaran melanda TPA Jatiwaringin di Kabupaten Mau, Kabupaten Tangerang, Banten mencapai ratusan jiwa. Berdasarkan data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, pada Minggu 5 Juli 2026, sebanyak 231 orang mengungsi akibat kebakaran. Ratusan warga mengungsi menghindari dampak buruk dari asap kebakaran. Mereka yang mengungsi yaitu 60 anak-anak, 7 lansia, 1 ibu hamil, 137 dewasa, 26 balita, dan 1 penyandang disabilitas. Pemerintah memberi bantuan logistik berupa kasur untuk pengungsi dan tim layanan kesehatan yang berjaga 24 jam. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 15 hektar luas TPA Jatiwaringin mengalami kebakaran. Sebesar 40% dari luas itu sudah dipadamkan dan dilakukan pendinginan. Upaya pemadaman dilakukan melalui jalur darat maupun jalur udara.
Sebelumnya kebakaran terjadi di TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang sejak Selasa 30 Juni 2026. Kementerian Lingkungan Hidup menduga kebakaran dipicu kondisi cuaca panas menyebabkan munculnya titik api di timbunan sampah dan kemudian menjalar. Namun, dugaan pasti penyebab kebakaran masih diselidiki. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat 154 warga mengalami infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) akibat paparan asap kebakaran TPA Jatiwaringin. Pemerintah pusat turun tangan menangani para masyarakat terdampak kebakaran. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di dekat TPU Kemanggisan Pulo, Jakarta Barat. Kebakaran ini menelan korban jiwa seorang lansia berusia 81 tahun. Diduga asal api akibat korsleting listrik. Kebakaran melanda kawasan pemukiman padat penduduk di dekat TPU Kemanggisan Pulo, Jakarta Barat pada Minggu malam 5 Juli 2026. Seorang lansia, kakek bernama Suratman berusia 81 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kebakaran ini. Rumah tinggalnya terbakar, korban diduga tak sempat menyelamatkan diri saat api membesar. Api pertama kali terlihat muncul dari salah satu rumah warga, kemudian dengan cepat merambat ke bangunan lain yang lokasinya berdempetan. Kondisi rumah berjarak sangat rapat membuat si jago merah semakin membesar dan sulit dikendalikan. Menurut warga, api diduga bermula dari korsleting listrik pada salah satu rumah. Awalnya, kobaran api terlihat dari bagian atap kemudian membesar dan melalap bangunan di sekitarnya. 6 rumah warga terbakar dalam insiden ini. Kebakaran listrik kayaknya, Bang. Listrik konsletingnya, Bang. Konsleting kayaknya. Ini rumah apa sih, Bang, yang kebakar, Bang? Rumah warga, Bang. Berapa rumah nih? Waduh, kayaknya udah hampir banyak dah nih, Bang. Kira-kira 5 kali ya, 5-6 lebih dah kayaknya dah, Bang. Iya. kejadian jam berapa, Bang, tadi, Bang? Tadi, Bang, habis maghrib, Bang. Jam maghrib, ya? Iya. Langsung cepat ya, damkar Langsung deh amanin dia. Api berawal dari mana, Bang? Tadi titik mana, Bang? Dari rumah sini nih, Bang, kayaknya. Atapnya dulu? Iya. Pada Senin 6 Juli 2026, api berhasil dipadamkan. Dalam proses penanganan, Sudin Gulkarmat Jakarta Barat mengerahkan total 20 unit mobil pemadam beserta sekitar 100 personil gabungan. Rinciannya, 5 unit dikerahkan pada tahap awal, kemudian ditambahkan 15 unit pada tahap kedua untuk mempercepat proses pemadaman. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, pemerintah Kabupaten Serang, Banten memastikan bahwa peningkatan aktivitas maupun kenaikan status Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda sama sekali tidak mempengaruhi kawasan wisata Pantai Anyer dan Cinangka. Meskipun begitu, Pemkab tetap meminta masyarakat waspada karena potensi letusan Gunung Anak Rakatau masih akan terus terjadi seiring tingginya status vulkanik gunung api tersebut. Erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda hingga kini dilaporkan masih terus terjadi yang ditandai dengan kepulan asap dari dalam kawah gunung ke udara. Selain erupsi intermiten, aktivitas vulkanik seperti kegembaan tremor dan tektonik juga masih terus terekam oleh alat seismograf. Meskipun aktivitasnya masih berfluktuasi, pemerintah Kabupaten Serang memastikan bahwa kondisi ini tidak memiliki dampak bahaya langsung bagi para wisatawan yang sedang menikmati momen liburan sekolah di kawasan pesisir. Saat ini tingkat aktivitas Gunung Anak Rakatau masih berada pada status siaga atau level 3. Sesuai rekomendasi Badan Geologi, para wisatawan, masyarakat pesisir maupun nelayan dilarang keras mendekati area kawah aktif dalam radius aman 3 km. Dan saya sarankan para wisatawan menginap ya di hotel-hotel yang ada di kawasan Cinangka dan Kecamatan Anyer. Karena apa? Kalau menginap itu dipastikan bahwa malam aman, sore aman, dan subuh aman. Nah, insya Allah. Sementara itu, pihak pos pengamatan Gunung Anak Rakatau di Pasauran terus melakukan monitoring secara intensif selama 24 jam penuh untuk memastikan setiap perubahan aktivitas gunung api dapat segera diinformasikan secara cepat kepada Pemkab maupun masyarakat luas. Sampai dengan saat ini, pelaporan pukul 06.12 masih terekam tremor menerus, jadi masih mengindikasikan bahwa Anak Rakatau ini masih aktif ya. Jadi potensi erupsi masih ada, akan tapi pelaporan akan tetap kita teruskan ke masyarakat, baik itu dari grup maupun dari portal dari vulkanologi ataupun Badan Geologi. Jadi status sampai dengan saat ini masih berada di level 3 atau siaga, bahwa radius bahaya itu berada dalam radius 3 km dari pusat erupsinya. Jadi pengunjung kawasan wisata Anyer maupun Cinangka dihimbau selalu mematuhi arahan dan petunjuk keselamatan dari petugas penjaga pantai maupun aparat setempat.
Dari Serang, Banten, jurnalis Berita Nasional TV melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dukung penuh sekolah rakyat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Sosial dan Gubernur DKI Jakarta menghadiri open house sekolah rakyat untuk orang tua dan calon siswa di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan. Di sini, Gubernur DKI Pramono Anung mendukung penuh dan membantu mencarikan lahan tambahan untuk sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri acara open house sekolah rakyat bagi orang tua dan calon siswa yang digelar di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta pada Jumat 3 Juli 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melihat perkembangan para siswa yang berada di sekolah rakyat selama 1 tahun terakhir. Pramono kagum melihat perkembangan para siswa dengan penampilan yang disuguhkan seperti pidato dalam 3 bahasa, tarian, karate hingga puisi. Pramono berharap para siswa menjadi inspirasi ke depan sehingga siswa sekolah rakyat menjadi anak-anak yang tangguh. Sekolah rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi harapan keluarga tidak mampu untuk mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Tidak hanya itu, Gubernur DKI Jakarta juga mendukung penuh dan membantu mencarikan lahan tambahan untuk sekolah rakyat. Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya untuk sekolah rakyat yang ada di Jakarta ini. Seperti kita ketahui, harapannya sekarang ini sebenarnya di tahun pertama ada kurang lebih 470 siswa dan ada 408 yang memenuhi kriteria. Di tempat ini ada 190 yang menerima KJP. Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa. Kepada Pramono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto tentang penambahan kapasitas sekolah rakyat hingga mampu menampung 1.000 siswa. Penambahan kapasitas tidak hanya di Jakarta, namun diberikan ke daerah lain. Di Jakarta membutuhkan percepatan karena saat ini hanya memiliki 1 sekolah rakyat permanen. Lebih jauh, Saifullah Yusuf juga menjelaskan saat ini terdapat 10 titik sekolah rintisan menampung 1.000 siswa dan 8 diantaranya dalam proses renovasi. Salah satunya adalah gedung milik LAN di Pejompongan, Marunda, dan Curug. Untuk sekolah rintisan itu kita menggunakan gedung-gedung sementara yang dimiliki oleh pemerintah yang dinyatakan layak oleh Kementerian PU. Nah, dalam rangka untuk bisa menampung 1.000 siswa itu kita mendapatkan sekitar 10 titik. Dari 10 titik itu ada 8 yang sudah dalam proses renovasi. Salah satunya adalah di gedung milik LAN Pejompongan. Setelah itu ada di Marunda, ada lagi juga di Curug, yang semuanya khusus untuk sekolah rintisan gedung sementara DKI Jakarta. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, berikutnya pemirsa, Kementerian Sosial akan melibatkan Taruna Akademi Militer dan Taruna Akademi Kepolisian untuk memberi pelatihan kedisiplinan di seluruh sekolah rakyat mulai tahun ajaran 2026-2027 di tengah sorotan tajam pelatihan untuk manajer koperasi desa. Mensos pastikan pelatihan yang berlangsung selama 5 hari tidak mengubah sekolah menjadi pendidikan militer. Taruna hanya membantu bimbingan asrama untuk membentuk karakter dan sikap yang baik. Sebanyak 2.000 taruna dari Akademi Militer dan Akademi Kepolisian akan dilibatkan dalam kegiatan di 178 titik sekolah rakyat. Para taruna tingkat 1 dan 2 ini akan bertugas selama 5 hari dari tanggal 3 hingga 8 Agustus 2026 untuk program bimbingan keasramaan. Meski Taruna Akmil akan memberikan contoh hidup disiplin layaknya tentara, namun Menteri Sosial Saifullah Yusuf menepis anggapan kegiatan para taruna di sekolah rakyat mengubah sekolah menjadi pendidikan militer. Mensos pastikan kegiatan ini akan berjalan sesuai prinsip aman, tertib, edukatif, dan terkoordinasi di setiap lokasinya. Siswa sekolah rakyat bisa belajar banyak
terutama terkait dengan bagaimana menumbuhkan kedisiplinan positif, tanggung jawab, dan kemandirian, memperkuat wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air, membangun ruang tumbuh yang edukatif, ramah anak, dan penuh keteladanan. Rencananya, tiap sekolah rakyat akan didampingi 5 personel taruna secara intensif sebagai pembimbing kehidupan asrama bagi para siswa. Materi bimbingan meliputi berbagai keterampilan dasar kehidupan sehari-hari seperti menyetrika seragam, merapikan spray dan lemari pakaian, menyemir sepatu, hingga membangun kebiasaan hidup mandiri di asrama. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memastikan pemerintah telah meminta penjelasan langsung dari manajemen TikTok yang mengakuisisi Tokopedia terkait isu pemutusan hubungan kerja yang ramai menjadi perhatian publik, di mana hasilnya perusahaan mengaku tidak melakukan PHK, melainkan penataan organisasi melalui mobilitas internal. Hal itu disampaikannya usai menghadiri pertemuan yang difasilitasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama perwakilan Tokopedia dan TikTok Indonesia Senin siang di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Yasirli mengaku mengapresiasi langkah cepat DPR merespons keresahan masyarakat. Menurutnya, klarifikasi dari manajemen TikTok dan Tokopedia menjadi hal penting agar publik dapat informasi yang transparan. Yasirli juga mengapresiasi kebijakan internal mobility yang diterapkan TikTok Group. Skema tersebut dinilai memberi kesempatan bagi karyawan untuk tetap bekerja dengan berpindah ke unit usaha lain di dalam grup perusahaan. Pemerintah berharap ekspansi usaha tersebut dapat menciptakan peluang kerja baru sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi pasar tenaga kerja nasional. Tadi sama-sama mendengar difasilitasi untuk kemudian berdiskusi dengan TikTok Group. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama tentu apresiasi kepada pimpinan DPR ya, dengan cepat merespons apa yang banyak ya pertanyakan oleh masyarakat, dan tadi juga sudah diklarifikasi oleh Presiden Director dari TikTok Indonesia, Ibu Stefani. Yang kedua, kita juga mengapresiasi bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha, dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja untuk kemudian bisa ya bekerja di lini usaha yang lain. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Fahimatar Faizi, Berita Nasional TV. Sementara itu, menyikapi ramainya isu pemutusan hubungan kerja PHK di Tokopedia dan TikTok Indonesia, pihak DPR melakukan pertemuan dan pembahasan bersama perwakilan Tokopedia dan Kementerian Ketenagakerjaan di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Usai pertemuan tertutup di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Senin siang, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, jika pihak DPR menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai isu PHK yang belakangan mencuat. DPR merespon dengan memfasilitasi pertemuan antara perwakilan TikTok, baik dari kantor pusat di Cina maupun manajemen TikTok Indonesia yang telah mengakuisisi Tokopedia. Pertemuan juga dihadiri Menteri Ketenagakerjaan guna membahas duduk persoalan serta memastikan informasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat diklarifikasi secara langsung. Melalui dialog tersebut, Dasko mengatakan ada kejelasan dari pihak TikTok dan pemerintah terkait langkah penyelesaian persoalan PHK. Hasil pertemuan diharapkan memberikan kepastian bagi para pekerja, sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa hari terakhir ini, kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu kemudian menerima masukan maupun hal-hal yang viral di media sosial, terutama menyangkut isu pemutusan hubungan kerja dari karyawan TikTok yang akhir-akhir ini mengemuka. Pada hari ini saya memfasilitasi pertemuan, kami mengundang
perwakilan dari baik TikTok di China maupun perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia, dan tadi juga sudah sama-sama dengan Bapak Menteri Tenaga Kerja kita melakukan dialog, dan beberapa hal akan disampaikan oleh dari perwakilan toko TikTok di Indonesia, dan kemudian akan disampaikan beberapa hal dari Menteri Tenaga Kerja. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Fahim Atar Faizi, Berita Nasional TV. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait Tokopedia yang bantah lakukan PHK. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, usai diakuisisi oleh TikTok Indonesia sejak 2024 lalu, manajemen Tokopedia angkat bicara. Menjawab maraknya isu PHK, perusahaan menegaskan tidak melakukan PHK massal, melainkan melakukan penataan organisasi dan mobilitas karyawan dalam grup perusahaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Tokopedia dan TikTok Indonesia, Stephanie Susilo, dalam keterangannya usai melakukan rapat tertutup bersama pihak DPR dan pemerintah di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin siang. Stephanie menjelaskan dalam proses penataan organisasi dan mobilitas karyawan di dalam grup, sebagian karyawan memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di luar perusahaan. Sementara karyawan lainnya mendapat kesempatan berpindah ke unit bisnis lain dalam grup TikTok Tokopedia. Stephanie juga menyebut perusahaan masih membuka lebih dari 100 posisi lowongan kerja di Indonesia. Saya Stephanie Susilo selaku Presiden Director PT Tokopedia. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Dari Jakarta, tim liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya gerebek sebuah apartemen yang diduga menjadi clandestine laboratorium atau laboratorium gelap untuk praktik produksi narkotika jenis etomidate dalam bentuk cartridge vape. Petugas amankan 3 orang tersangka beserta barang bukti berupa bahan baku etomidate, cairan pelarut, kompor kimia listrik, ribuan cartridge kosong siap isi, ribuan kemasan berbagai merek dan berbagai perlengkapan lain yang diduga digunakan dalam proses produksi cartridge vape mengandung narkotika jenis etomidate. Inilah detik-detik tim Unit 4 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan 2 orang berinisial RW, seorang pria, dan ST, seorang wanita di sebuah apartemen di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Dalam pengungkapan 2 pelaku ini, petugas mengamankan sejumlah cartridge vape yang diduga mengandung etomidate dan memberikan informasi adanya pelaku lain selain mereka. Setelah dilakukan pengembangan, petugas berhasil amankan tersangka lainnya, seorang pria berinisial WS, di sekitar lokasi apartemen dengan barang bukti 195 cartridge vape yang mengandung etomidate siap edar. Menurut AKBP Triyatno Pamungkas, Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, ketiga pelaku tersebut akhirnya menunjukkan sebuah apartemen yang dijadikan laboratorium praktik produksi narkotika jenis etomidate dalam bentuk cartridge vape di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui Unit 4 Subdit 2 berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba jenis etomidate. Pengungkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberikan informasi kepada kami, yaitu di daerah wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap di sebuah apartemen di wilayah Pademangan, Jakarta Utara, yang merupakan
Dalam lokasi penggerebekan di sebuah apartemen tersebut, petugas menyita barang bukti berupa bahan baku etomidate, ribuan cartridge kosong siap isi, ribuan kemasan berbagai merek, cairan pelarut, gelas ukur, timbangan digital, kompor kimia listrik, alat penyegel, berbagai perlengkapan lain yang diduga digunakan dalam proses produksi cartridge vape mengandung narkotika jenis etomidate. Selanjutnya ketiga tersangka dan seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Berbagai jenis cairan. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, memanfaatkan sepinya situasi usai hujan deras mengguyur, dua pelaku curanmor beraksi di Jalan Kartini 9 Sawah Besar, Jakarta Pusat. Hanya dalam hitungan kurang dari 2 menit, sepeda motor Matic tahun 2025 yang terparkir di depan Gang Raib dibawa kabur kedua pelaku. Kalau sering kesini mendingan digebukin sekalian, dia sering kemarin dia kelihatan PSPS kenal kalau ini. Oh iya benar. Gampang kali itu nyalainnya, masa dulu dibilangin dia suka mau. Tiba dengan berboncengan sepeda motor, dua pelaku curanmor langsung berhenti saat melihat banyaknya sepeda motor yang terparkir di bahu Jalan Kartini 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Rupanya, sebuah sepeda motor keluaran tahun 2025 menjadi incaran kedua pelaku. Sepinya situasi usai hujan deras mengguyur memudahkan kedua pelaku saat beraksi. Hanya dalam hitungan kurang dari 2 menit, sepeda motor Matic berhasil dibawa kabur. Menurut korban, sepeda motor yang baru setahun dipakai itu terpaksa diparkir sementara di bahu jalan karena adanya kegiatan tahlilan di dalam gang. Namun karena lelah usai seharian bekerja, korban pun tertidur lelap hingga lupa memindahkan sepeda motornya. Korban baru menyadari kendaraannya telah raib saat akan berangkat kerja pada pagi harinya. Pas saya mau pulang kerja, pas saya nyampe rumah tuh nggak bisa masuk tuh, ada acara tahlilan. Nah saya parkir di sini dulu nih Pak, kejadian dia sementara. Nah pas nyampe malam itu akhirnya saya juga lupa pas buat mindahin. Akhirnya pas besok saya mau berangkat kerja, itu motor udah hilang Pak. Sawah Besar merupakan salah satu wilayah yang dikenal cukup rawan akan aksi curanmor. Meski warga sekitar telah melakukan jaga malam secara bergantian, namun aksi curanmor saat pagi hingga malam hari tetap saja terjadi. Warga berharap adanya upaya nyata dari pihak kepolisian untuk bisa meringkus para pelaku agar aksi curanmor yang sangat merugikan masyarakat tidak kembali terjadi. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, tim kuasa hukum Nadiem Anwar Makarim melaporkan 4 hakim yang menjatuhkan vonis bersalah terhadap Nadiem ke Komisi Yudisial. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, mulai dari dugaan manipulasi fakta persidangan, sikap tidak imparsial, hingga dugaan hakim tertidur saat persidangan berlangsung. Tim kuasa hukum Nadiem Anwar Makarim mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan 4 hakim yang menangani dan menjatuhkan vonis bersalah terhadap Nadiem. Kuasa hukum Nadiem Ari Yusuf Amir menegaskan laporan tersebut bukan semata-mata mempersoalkan putusan bersalah terhadap kliennya. Namun tim hukum menyoroti dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim selama proses persidangan. Salah satu yang dilaporkan adalah dugaan manipulasi fakta persidangan dalam putusan. Tim hukum mengklaim terdapat fakta persidangan yang tidak dicantumkan dalam putusan, serta sebaliknya ada hal yang disebut tidak muncul dalam persidangan namun masuk ke dalam putusan. Pertama, kami melaporkan 4 hakim yang memutus bersalah terhadap Nadiem. Bagi kami, putusan bersalah itu sah-sah saja, artinya perbedaan pandangan itu sah, itu kewenangan dari majelis hakim. Tapi terhadap manipulasi terhadap fakta-fakta persidangan itu yang kami sesalkan. Jadi pertama kami melaporkan tentang banyak sekali manipulasi-manipulasi fakta-fakta persidangan yang dilakukan oleh 4 majelis hakim tersebut. Sehingga kami sampaikan secara detail tentang manipulasi itu di Komisi Yudisial, sehingga Komisi Yudisial bisa mengecek apakah benar laporan kami atau tidak. Di situ terlihat banyak sekali fakta-fakta yang seharusnya ada dalam proses putusan tersebut tapi tidak disampaikan, atau sebaliknya tidak ada fakta-fakta tersebut tapi malah disampaikan dalam putusan tersebut. Selain itu, tim hukum juga melaporkan dugaan sikap tidak imparsial dari majelis hakim. Menurut tim kuasa hukum, fakta dan keterangan saksi yang dinilai meringankan terdakwa cenderung diabaikan, sementara keterangan yang dianggap memberatkan justru digali lebih jauh.
Tim hukum juga mempersoalkan dugaan 2 hakim yang tertidur saat persidangan berlangsung. Mereka mengaku memiliki rekaman persidangan dan telah menyertakan bukti-bukti tersebut dalam laporan kepada Komisi Yudisial. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai kabel utilitas yang semrawut di trotoar Jalan Gunung Sahari Raya Pademangan, Jakarta Utara. Tetap saksikan Berita Nasional Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kabel utilitas semrawut di trotoar Jalan Gunung Sahari Raya Pademangan, Jakarta Utara. Parahnya, sejumlah tiang penyangganya nyaris roboh dan bikin pejalan kaki khawatir tertimpa. Mereka berharap petugas terkait segera merapikannya. Inilah sejumlah tiang kabel utilitas milik berbagai operator yang nyaris roboh di Jalan Gunung Sahari Raya Pademangan, Jakarta Utara Sabtu sore. Terlihat juga kabel utilitasnya semrawut menjuntai rendah tepat di atas trotoar jalan. Para pejalan kaki khawatir tertimpa saat melintas di bawahnya, apalagi posisi tiang yang sudah condong ke arah jalan raya. Ngeri ketimpa berarti ya? Gitu. Nah, kalau Mbak Ayu ini mau kemana? Saya mau pulang. Mau pulang, emang biasa lewat jalur ini? Iya. Nah, ini baru pertama kali ngeliat atau gimana? Baru lihat ya? Gini. Ngeri nggak menurut? Ngeri ya? Iya. Tetap diperhatiin lah. Yang kayak gini kan ngeri juga kalau jatuh. Iya. Beruntungnya salah satu petugas dari operator kabel utilitas yang mendapat laporan ini langsung turun ke lokasi dan berusaha memperbaikinya sebelum memakan korban. Diduga peristiwa ini terjadi akibat kabel utilitas tersangkut kendaraan yang melintas. Soalnya sih kayaknya kena kontainer, jadi kabel tiang yang lain kena, jadi ya tower dia juga kena tiangnya. Pada mau roboh ya Bang? Mau roboh. Nah, ini tiang abang ini ada berapa tiang? Ada satu Pak, dari Bali. Bali satu. Bali nah, tiang-tiang lain kan ini juga pada mau roboh semua nih. Itu tiang dari mana tuh? Oh, itu mah provider yang lain Pak. Oh, belum, bukan tiang kita. Jadi ini cuma benernya cuma satu tiang aja? Tiang doang ya. Oh, yang lain belum ya? Yang lain belum. Oh, gitu. Ini pada kabel-kabelnya juga kabel semeraut gini nggak tahu ya? Kabel kita sih Pak itu Pak. Kalau kabel kita mah udah di atas. Oh, udah digulung di atas. Gitu. Ini tiang yang punya ini juga udah mau roboh juga ya? Udah mau roboh juga. Makanya langsung dibenerin? Langsung diperbaiki. Gitu. Karena ada laporan aja. Ada laporan ya? Nah, kalau yang tiang lain nggak tahu ya? Nggak tahu itu. Warga berharap perbaikan ini tidak hanya sementara. Pihak dinas dan operator diminta merapihkan seluruh jaringan kabel utilitas di jalur ini agar trotoar kembali aman untuk pejalan kaki. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Nurdin, seorang lanjut usia di Kampung Cibuah, Dukuh Kidul, Desa Cibuah, Kecamatan Warum Gunung, Kabupaten Lebak, Banten, harus menghabiskan masa tuanya dengan tinggal di sebuah gubuk reot yang sangat tidak layak huni. Sejak sang istri meninggal dunia 4 tahun silam, lansia sebatang kara ini menjalani sisa hidupnya tanpa adanya sanak saudara yang mendampingi. Seperti inilah kondisi kehidupan pilu yang harus dijalani oleh Nurdin, seorang lansia di Kampung Cibuah, Dukuh Kidul, Desa Cibuah, Kecamatan Warum Gunung, Kabupaten Lebak, Banten, yang kini hidup sebatang kara tanpa pendamping. Ia tidak memiliki anak maupun sanak keluarga yang merawat masa tuanya. Satu-satunya tempat berteduh bagi Nurdin hanyalah sebuah gubuk sederhana berukuran 3 x 3 meter tanpa adanya fasilitas sanitasi yang layak. Kondisi atap yang bocor membuat datangnya musim hujan selalu menjadi momen yang paling dikhawatirkan oleh dirinya. Keterbatasan yang dialami Nurdin tidak berhenti pada kondisi rumah. Untuk keperluan mandi, mencuci pakaian, hingga mengambil air minum harian, Nurdin harus menumpang ke sumur milik tetangganya.
Meski usianya tak lagi muda dan fisiknya kian melemah, ia masih berusaha mencari nafkah sebagai buruh tani ketika ada warga yang membutuhkan tenaganya. Sesekali, ia juga dipercaya warga untuk memimpin pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir dalam kegiatan keagamaan di kampungnya. Nurdin mengaku penghasilannya tidak menentu. Dalam sepekan ia biasanya hanya memperoleh pekerjaan satu kali dengan upah sekitar 50 hingga 100 ribu rupiah. Di luar itu, kebutuhan makan sehari-hari sangat bergantung pada kepedulian dan belas kasih warga sekitar. Kalau kamu sih hujan ini bocor. Baik. Terus kalau mau segini abang tumpang pindah KL. Sementara itu Mulyani, salah seorang warga setempat, mengatakan rumah yang kini ditempati Nurdin merupakan hasil gotong royong swadaya warga setelah rumah aslinya roboh total 10 tahun lalu. Warga selama ini bergantian membantu memenuhi kebutuhan hariannya karena hibah. Rasanya? Masya Allah, saya sangat sedih ya, karena di lingkungan sering kita melihat di TV dan lain sebagainya, ternyata ada di lingkungan kita sendiri, rumahnya mau roboh, apalagi tidak punya anak, istrinya sudah meninggal. Setidaknya hati kita bergerak untuk membantu, walaupun tidak seberapa. Di penghujung usianya, harapan Nurdin sangatlah sederhana. Ia tidak menginginkan kemewahan, hanyalah sebuah hunian yang aman dan layak agar dapat menjalani sisa hidup tanpa harus dihantui rasa takut setiap kali turun hujan. Kisah pilu Nurdin ini menjadi pengingat bahwa masih ada warga lanjut usia di pedalaman Banten yang luput dari jangkauan program perlindungan sosial pemerintah. Dari Lembang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, demikian Berita Nasional Siang telah menemani Anda. Jangan lupa saksikan Berita Nasional Petang pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.